Krakatau atau Rakata adalah pulau vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana yakni, Gunung Krakatau, yang sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26–27 Agustus tahun 1883. Pada saat ini, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam tersebut memiliki 4 pulau kecil, yaitu Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut, sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Gunung Krakatau yang meletus, getarannya terasa sampai Eropa. Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda. Gunung itu meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera kawah besar, yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada 1883. Gunung ini disusun dari bebatuan andesit. Letusan Krakatau Purba, diperkirakan pada tahun 416 Masehi, mungkin dapat ditafsirkan dari kitab Pedalangan Pustaka Raja Purwa yang isinya antara lain menyatakan,
Ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan. Seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Pakar geologi Brent George Escher dan beberapa ahli lainnya berpendapat, bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba, yang dalam teks tersebut dikatakan sebagai Gunung Batuwara. Menurut Pustaka Raja Purwa, tinggi Krakatau Purba ini mencapai 2000 meter di atas permukaan laut, dan lingkaran pantainya mencapai 11 km. Akibat ledakan yang hebat itu, 3/4 tubuh Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera kawah besar di Selat Sunda. Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang, Rakata Kecil, dan Pulau Sertung. Letusan gunung ini disinyalir bertanggung jawab atas terjadinya tahun kegelapan di muka bumi. Wabah sampar terjadi karena suhu bumi menurun. Sampar ini secara signifikan mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya masa kejayaan Persia Purba, transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium, berakhirnya peradaban Arab Selatan, punahnya kota besar Maya, Tikal dan jatuhnya peradaban Nazca di Amerika Selatan yang penuh teka-teki. Ledakan Krakatau Purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari, dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20–150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5–10 derajat selama 10–20 tahun. Pulau Rakata, yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba, kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi, yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata. Kemudian, 2 gunung api muncul dari tengah kawah, bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu.
Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680, menghasilkan lava andesit asam. Lalu pada tahun 1880, gunung perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga tanggal 20 Mei tahun 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26–27 Agustus tahun 1883. Pada hari Senin, tanggal 27 Agustus tahun 1883, tepat jam 10.20, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris yang juga penulis National Geographic mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora, 1815 mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index (VEI) terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia dan Selandia Baru. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan serta sebagian Gunung Rakata di mana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Tsunami, gelombang laut naik setinggi 40 meter menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang, berasal dari 295 kampung kawasan pantai, mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang,
pantai barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan, ujung kulon serta Sumatera bagian selatan. Di ujung kulon, air bah masuk sampai 15 km ke arah barat. Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km. Mulai pada tahun 1927, atau kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif, dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter atau 20 inci per bulan. Setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter atau 20 kaki, dan lebih lebar 12 meter lebih dari 40 kaki. Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tak ada yang tahu pasti kapan anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan ini akan terjadi antara tahun 2015 sampai tahun 2083. Namun pengaruh dari gempa di dasar Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 juga tidak bisa diabaikan. Menurut Profesor Ueda Nakayama, salah seorang ahli gunung api berkebangsaan Jepang, anak Krakatau masih relatif aman meski aktif dan sering ada letusan kecil. Para pakar lain menyatakan, tidak ada teori yang masuk akal tentang anak Krakatau yang akan kembali meletus. Kalaupun ada, minimal 3 abad lagi atau sesudah tahun 2325. Namun yang jelas, angka korban yang ditimbulkan akan lebih dahsyat dari letusan sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, dan membagikan video ini bila dianggap bermanfaat. Untuk mendapat notifikasi bila kami mengupload video baru, silakan subscribe channel ini. Sampai jumpa.